Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada peserta didik baru SMA Negeri Colomadu. Kemudian semoga di SMA Negeri Colomadu bisa lebih menjadi siswa yang lebih baik lagi dan berkembang dan berprestasi. Amin. Ini rekan saya, namanya Pak Putut Prihantoro. Beliau adalah guru seni musik, kemudian selain itu juga sebagai pembina OSIS dan juga guru ekstra kurikuler seni musik dan juga di paduan suara. Gitu ya Pak Putut ya? Ya, betul sekali Ibu Atika. Dan yang di samping saya ini adalah Ibu Atika. Ibu Atika ini adalah guru seni. Ibu Atika ini adalah guru bahasa Inggris. Beliau juga mendapatkan tugas tambahan sebagai pembantu waka kesiswaan dan juga pembina eskul pramuka. Nah, begitu benar ya Bu Atika ya? Iya, betul sekali Ya. Pak Putut. Ya. Kita Oke. sering kolaborasi ya Pak Putut Betul, untuk ya, sering sekali. kegiatan-kegiatan sekolah ya Pak Putut Iya, ya. sangat sering. Ini gini, ngomong-ngomong tuh kita tuh perlu sih ya menjelaskan tentang sebenarnya kegiatan ekstrakurikuler itu bagaimana gitu ya di sekolah kita itu Ya, betul. gimana ya Pak ya? Kalau ekstrakurikuler di sekolah itu kalau menurut saya sangat perlu sekali, karena dengan ekstrakurikuler itu siswa bisa mengembangkan bakatnya, bisa menyalurkan hobinya, dan juga bisa meningkatkan kreativitasnya. Itu yang pasti betul sekali. bisa membantu siswa untuk berkreasi seperti itu. Jadi kalau di sekolahan sampai tidak ada ekstrakurikuler itu jadinya seperti apa ya Bu ya? Ya kayaknya kurang lengkap ya Pak ya. Ya pasti. Jadi hanya anak-anak kan cuma belajar apa? Belajar Pendidikan formal saja. Ya, Hmm. akademi penting, tapi non akademi itu juga untuk mensupport ya Pak ya. Betul sekali. Iya. Nah, itu jadi buat siswa-siswa yang baru, kalian dulu di sekolah yang lama di SMP, kira-kira ekstrakurikuler yang kalian pilih apa? Nah, pastinya jangan sampai tidak memilih ekstrakurikuler ya. Nah, sekarang kita akan mencoba mengenalkan ekstrakurikuler yang berada di SMA Negeri Colomadu. Begitu ya Bu ya? Iya, kita punya banyak loh Pak ekstra di sini. Iya. Tapi bentar Pak, sebelum masuk ke apa macam-macam atau jenis-jenis ekstra itu Ya. tuh gini. Jadi kadang anak-anak itu tuh sudah milih ekstra ya di awal tahun. Nah itu tuh kadang seringnya itu tidak mengikuti gitu, atau mungkin begitu sudah didata sudah jadi terus pindah. Tiba-tiba gitu. tidak. Pindah, mau minta pindah Oh, seperti iya, itu. iya. Gitu Pak. Nah, itu mungkin gini, mungkin siswanya tersebut pengen ekstra itu, memilih ekstra tersebut itu hanya karena teman-temannya di kelasnya Nah, itu bisa jadi banyak banget yang itu. memilih di sini. Iya. Jadi sebenarnya dia tidak hobi di situ dan tidak menyukai kegiatan tersebut. Makanya ini pesan saya untuk adik-adik semuanya nanti, kalau memilih ekskul itu benar-benar dipilih yang sesuai dengan hobinya, sesuai dengan kesukaannya. Jadi yang akan dilakukan nanti pasti dengan senang hatinya. Karena kalau kita memilihnya cuman karena sama sesuai dengan teman-temannya, pastinya nanti jadinya bosen dan tidak akan tahan lama. Begitu ya Bu Iya, ya? betul banget Pak Putut. Jadinya kalau memang benar sesuai dengan hobinya itu kan mau berangkat aja sudah senang, mau Iya, mengikuti betul. aja sudah senang Iya. gitu ya. Dan yang pengalaman-pengalaman mereka di luar kelas dengan mengikuti ekstra itu tuh menunjang kegiatan mereka di dalam kelas. Betul Gitu sekali. ya Pak Putut ya. Nah iya, ekstrakurikuler itu pastinya sebagai wadah siswa-siswa untuk bertemu, bersosialisasi, Betul. terus istilahnya bekerja sama dengan teman-teman yang sama hobinya, sama bakatnya, yang tentunya bisa di luar kelasnya, tidak harus satu kelas seperti itu. Jadi kalau misalnya siswa tersebut itu sering bertemu dan bersosialisasi, maka dia akan bisa mengeksplor
kemampuan kreativitasnya. Iya. Jadi sangat penting sekali ekstrakurikuler itu diadakan di sekolah. Iya, bisa kasih contoh nggak Pak yang pernah ikut paduan suara, pengalamannya anak-anak yang ikut paduan suara, ikut musik itu Pak yang pernah jenengan bimbing dan bisa mendapatkan juara, itu kan pasti pengalaman mereka tampil untuk berani di depan orang banyak, itu kan juga akan berpengaruh ketika mereka itu sudah lulus, mungkin seperti itu. Bisa enggak Pak, bisa ditambahin untuk menyemangati ini anak-anak peserta didik baru yang kelas 10 biar Ya, semangat pastinya gitu. ada nanti di tayangan video tentang ekskul seni musik, ada video-video tentang pas anak itu berlatih, pas anak itu itu tampil lomba, dan pas anak itu memegang piala Iya. kemenangan. Nah, itu sangat penting sekali. Jadi kalau anak itu sering ditampilkan, dipentaskan, maka mentalnya akan terasah dan pastinya berguna sekali untuk nanti ketika anak-anak tersebut sudah lulus kuliah, lulus sekolah, pastinya akan berguna untuk di kehidupan sehari-hari dengan membangkitkan mentalnya anak tersebut. Iya, Gitu. betul. Jadi ini banyak juga Pak, selain yang mungkin dia punya bidangnya di bidang lain, kayak itu kan seni musik ya. Iya, itu tadi contoh seni musik. Seni suara lah. Ada juga Pak yang di Ojo guyu. Nah, ya masa lagu. Lah itu nanti aku ngene iki pelatihnya. Ya. Terus ya. Yang di OSIS, kemudian di pramuka, kemudian di PMR, Ya. itu di Rohis. Wah, mereka tuh bener-bener luar biasa Pak pengalamannya di organisasi itu juga, di ekstranya itu, sehingga pengembangan diri mereka semakin bagus dan meningkat. Betul sekali ya. Intinya ekskul itu kegiatan yang bisa meningkatkan wawasan, bisa Betul. meningkatkan pengetahuan, kepribadian terkait dengan mata pelajaran tertentu. Ya, betul. Contohnya misalnya ketika siswa tersebut mengikuti ekskul voli, basket ataupun futsal, maka di pelajaran penjas orkes siswa tersebut pasti lebih maju dibanding dengan teman-temannya yang tidak mengikuti ekskul olahraga. Iya, Betul kan, Bu Iwan? betul banget Nah, itu. Nah. Ada lagi contoh misalnya siswa yang mengikuti ekskul apa ya Bu ya, kira-kira ya Bu ya, tari ataupun melukis ataupun band ataupun marching band. Nah, itu pasti di mata pelajaran seni budaya siswa tersebut bisa sedikit lebih maju daripada siswa yang tidak mengikuti ekstra tersebut. Ya. Maka untuk anak-anak yang baru masuk di SMA Negeri Colomadu, pastikan kalian memilih ekstrakurikuler yang sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan hobi kalian, sesuai dengan kemampuan kalian yang kalian senangi. Gitu ya Bu ya? Iya, jadi banyak Pak ekstra yang ada di sekolah ini. Betul. Itu ada yang jenis ekstra olahraga. Ya. Kalau yang jenis ekstra olahraga itu ada futsal, voli, kemudian ada basket, kemudian ada yang di bagian bela diri Pak. Bela diri, ya. SMA Colomadu itu punya taekwondo, punya itu pencak silat. Ya. Kemudian ada seni ya. Seni. Itu ada dua, seni tari sama seni Musik. Ya, betul kemudian sekali. untuk yang ekstranya itu ada yang wajib juga Pak. Oh, yang ekstra wajib itu apa saja itu Bu? Pramuka aja. Pramuka. Oh iya. Yang lainnya pilihan. Pilihan, ada ya. desain grafis, ada karya ilmiah itu ya. Wah iya itu pasti. Banyak banget, masih banyak sekali ya jenis-jenis ekstra di SMA Colomadu. Mudah-mudahan anak-anak semangat ya Pak ya. Amin, ya. Bisa pilih salah satu yang kegiatan pastinya ekstra yang mereka benar-benar sukai. Ya, Jadi mengikuti terus. Nah, ini begitu. biar anak-anak bisa melihat tayangan-tayangan videonya gimana nih caranya, Bu? Ini kita sudah siapkan. Sudah siapkan ya? Iya, luar Oke. biasa videonya anak-anak Videonya. yang per ekskulnya, Ya. per kegiatannya itu Ya. sudah ada. Sudah ada ya, Bu ya? Tinggal bisa kita tayangkan dan anak-anak tinggal melihatnya saja. Berarti sekarang waktunya kita menayangkan video-video ekskul SMA Negeri Colomadu ya Bu ya? Iya, betul Oke. sekali. Oke. Silakan menyaksikan video berikut ini. Iya. Sawadika.
Oke, langsung saja tidak berlama-lama Ibu, kita tampilkan ekstrakurikuler PMR. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamu. Kenalkan, nama saya Alifian Rizky. Saya sebagai Ketua PMR periode 2019-2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siamo. Mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aprilia Puji Lestari. Saya sebagai Wakil Ketua PMR Wira SMA Negeri Colomadu periode 2019-2020. Terima kasih. Nah, sekarang ekstra yang berikutnya adalah ekstra basket. Nah, kita lihat tayangan ekstrakurikuler basket berikut ini. Rohis itu juga kegiatannya luar biasa, kerohanian Islam di sekolah kita. Kita lihat tayangannya ya Pak ya. Oke. Karena menyenangkan sekali. Ya. Ini dia tayangannya. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di SMA Negeri Colomadu. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, baik ya. Nah, kenalin, aku dari organisasi Rohis SMA Negeri Colomadu. Mau ngajak kalian untuk join bareng kita di Kerohanian Islam SMA Negeri Colomadu. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu Rohis, nih simak baik-baik ya, aku bakal jelasin. Rohis kependekan dari Kerohanian Islam. Yaps, bener banget. Tentunya kita bergerak di bidang keislaman ya. Tapi tunggu dulu deh. Walaupun kita bergerak di bidang keislaman, tapi tidak semua kegiatan kita berupa pengajian. Di Rohis kita punya banyak sekali kegiatan.
Kegiatan ini berguna untuk membina bakat-bakat anggota ROHIS dan mengekspresikannya. Salah satunya adalah pembinaan kecabangan. Di sini ada beberapa pembinaan kecabangan. Seperti ada 5 nih teman-teman. Simak baik-baik ya. Yang pertama, wawasan keislaman. Yang kedua, tahsin. Yang ketiga, nasyid. Yang keempat, kaligrafi. Yang kelima adalah panahan. Dan setiap anggota ROHIS diberi kebebasan untuk memilih kecabangan apa yang mereka mau. Wah, seru banget ya pastinya. Nah, biar tambah paham, aku jelasin satu-satu ya. Oke, kita mulai dari wawasan keislaman. Nah, kegiatan ini berupa diskusi ya teman-teman. Sumber-sumbernya berasal dari Al-Quran dan hadis tentunya. Yang kepingin banget wawasan Islamnya luas, boleh nih dicoba dan langsung join aja. Nah, selanjutnya ada tahsin. Boleh nih yang mau memperbaiki bacaan Al-Qurannya. Berikutnya ada nasyid. Masa sih kalian nggak tahu apa itu nasyid? Contohnya itulah yang Bercanda teman-teman. Jadi, nasyid itu adalah aliran musik ya teman-teman. Jadi, buat teman-teman yang suka nyanyi, gitar, kajon, dan lain-lain, bisa banget nih gabung di sini. Nah, ada lagi nih, kaligrafi namanya. Pasti kalian udah tahu ya, apa itu kaligrafi. Yaps, di sini kalian bisa banget nyalurin hobi kaligrafi kalian nih. Dan terakhir ada panahan. Wow, panahan loh teman-teman. Selain sunnah, panahan juga bikin badan kita menjadi sehat loh teman-teman. Gak percaya? Coba aja sendiri di rumah. Pasti langsung sehat deh. Hayo, siapa yang udah gak sabar nih untuk join sama kita dong? Eits, satu lagi nih. Selain yang aku sebutin tadi, dan yang gak kalah pentingnya, di sini kita juga diberi pengalaman dengan belajar organisasi. Organisasi yang baik dan benar tentunya. Di ROHIS, kita sangat menjunjung tinggi profesional kerja, karena moto kita adalah berakhlak, berkarakter, dan profesional. Nah, tunggu apa lagi nih teman-teman? Langsung join aja dong. Oke deh, kita tunggu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita masih ada lagi ekstra yang berikutnya, yaitu adalah ekstrakurikuler pramuka. Ini adalah ekstra wajib ya. Kita akan melihat tayangannya berikut ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudharmakan, dharmaku kubaktikan, dan salam pramuka. Perkenalkan, nama saya Rahya Dandik Prawita sebagai Pradana Putra tahun periode 2019-2020. Dan saya Yulia Santika sebagai Pradana Putri tahun periode 2019-2020. Dan di sini kami ingin memperkenalkan organisasi pramuka SMA Negeri Colomadu. Dan berikut ini cuplikan kegiatan pramuka di SMAN Colomadu. Jadikan pramuka pemersatu kita, karena tak ada beres semua satu Nusantara. Hempaskan perbedaan yang menghalangi kita, bersatu dalam satya dharma menuju Bhinneka Tunggal Ika. Harusnya kita satukan tekad menuju masa depan. Satunya Indonesia
bela negara tanpa pandang di mana kita. Praja Muda karena pastilah bisa menjadi pemersatu budaya bangsa. Walau beda bahasa, tradisi, suku dan gaya, tapi tetap kita ikat tulistiwa. Kita sebagai tunas bangsa, warnai bumiku tercinta dengan pandangan ke depan dan semangat kibar. Jadikan pramuka pemersatu kita, karena tak ada beda satu Nusantara. Empatkan perbedaan yang menghalangi kita, bersatu dalam satya dharma menuju Bhinneka Tunggal Ika. Raja muda karena pastilah bisa menjadi pemersatu budaya bangsa. Walau beda bahasa, tradisi, suku dan gaya, tapi tetap kita ikat tulistiwa. Kita sebagai tunas bangsa, warnai bumiku tercinta dengan pandangan ke depan, semangat kibar. Nah teman-teman, tadi itu adalah cuplikan dari kegiatan organisasi pramuka di SMA Negeri Colomadu. Jika kalian tertarik dengan kegiatan yang lain, jangan lupa follow IG kami @ambalan.semance. Silakan yang suka tarik suara bisa menyaksikan videonya. Berikut tayangan yang kegiatan-kegiatan dan semua aktivitas dari OSIS. Ini dia.
Perkenalkan, nama saya Ben Ardiantara Setiawan selaku Ketua OSIS masa berbakti 2019-2020. Tugas saya sebagai Ketua OSIS koordinasi seluruh pengurus OSIS, terus bertanggung jawab untuk seluruh kegiatan organisasi dan menetapkan RPK, rencanakan program kerja. Saya Citra Noviara Madina sebagai Wakil Ketua OSIS Jabatan 2019-2020. Tugas saya 1. Membantu Ketua OSIS dalam mengkoordinasi seluruh kegiatan OSIS. 2. Bertanggung jawab untuk seluruh kepentingan organisasi. 3. Berkoordinasi dengan koordinator sektif dalam menjalankan program kerja. Perkenalkan, nama saya Praditya Ferry Ilawan dan rekan saya di sini saya sebagai Sekretaris Umum OSIS dan rekan saya sebagai Sekretaris Dua OSIS. Dan saya akan membacakan tugas sekretaris. 1. Mendampingi Ketua OSIS dalam memimpin rapat. 2. Mengatur administrasi organisasi. 3. Bertanggung jawab penuh dalam kesekretariatan organisasi. Saya Amelia Syabani Garsandi, OSIS Angkatan 2019-2020 dan menjabat sebagai Bendahara Umum. Tugas saya adalah bertanggung jawab atas seluruh keuangan organisasi. Kami dari Koordinator Seksi Bidang OSIS memperkenalkan. Saya Dimas Bagus Rudakso Pawi. Saya Gita Pramesti Cahyani. Tugas kami adalah 1. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. 2. Melaksanakan kegiatan bidang yang telah diprogramkan. Panggilan untuk seluruh ketua koordinator Sekbid segera merapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Husain Syifar Rashid. Saya adalah koordinator bidang 1 OSIS SMA Negeri Colomadu. Bidang 1 OSIS SMA Negeri Colomadu bertugas 1. Mengadakan pengajian akbar di lingkungan SMA Negeri Colomadu. 2. Membantu pelaksanaan hari raya seperti hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Yang terakhir, membantu segala kegiatan yang mengenai keagamaan di lingkungan SMA Negeri Colomadu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Tegar Prianto, saya Ketua Koordinator dari Sekbid 2. Tugas saya yaitu yang pertama, 1. Melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin pagi serta hari besar nasional. 2. Melaksanakan bakti sosial. 3. Mengkoordinasi kegiatan yang berkaitan dengan bela negara. 4. Bekerja sama dengan pramuka untuk kegiatan sekolah. Sekian, terima kasih. Tegap, maju, jalan. Kami dari Segi 3 dan ini rekan-rekan saya. Saya Daniel Bagus Prabowo. Saya Florian Fikan Fernandita. Saya Devia Aja. Dan ini adalah tugas kami adalah yang pertama melaksanakan tata tertib sekolah, yang kedua melaksanakan PBB, 3. Menjaring peserta PBB dan Paskibraka. Program kerjanya 1. Menjaring Paskibra. 2. Pelatihan bagi siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Raka Pramudia dari Sekbid 4 Budi Pekerti. Tugas saya adalah melaksanakan tata krama siswa dan siswi. 2. Membantu guru untuk menertibkan segala budi pekerti siswa dan siswi. 3. Berkoordinasi dengan organisasi lain untuk menyampaikan aspirasi untuk kemajuan SMA Negeri Colomadu. Perkenalkan, saya Mutayasa Aji dari Sekbid 5 yaitu politik. Dengan tugas-tugas yaitu menetapkan OSIS dan mengembangkan program OSIS. 2. Melaksanakan LDKO untuk semua organisasi. 3. Melaksanakan Lumilas Ketos
yang diadakan setiap tahun. Program kerja yaitu LGKO dan Pilketos. Perkenalkan, nama saya Kezia Lintang Menanesti, kami dari Segbit 6, dan ini rekan saya. Saya Kezia Nabila Yudhya. Saya Dinda Nur Arifah. Saya Almira Arya Aurelia. Saya Elvisa Jogja Putri. Dan tugas kami adalah 1. Melakukan kegiatan dana usaha untuk melaksanakan program kerja OSIS. 2. Mengkoordinir kegiatan ekstrakurikuler seperti KIR, OSN, dan lain-lain. Dan juga program kerja Danus OSIS. Perkenalkan, nama saya Rahya Dandi Prawita dari Segbit 7 dan rekan saya. Saya Novanka Fitan Anjaswati dari Segbit 7. Saya Diaya Puspawansari dari Segbit 7. Dan tugas kami adalah pertama, mengkoordinasi ekstrakurikuler di bidang olahraga seperti basket, voli, dan lain-lain. 2. Menjaring peserta untuk mengikut kopda dan kompetisi olahraga lainnya. Program kerja 1. Kelas meeting. 2. Saya Yunia Made Firdausi, ketua dari Segbit 8, dan rekan-rekan saya. Saya Nabila Jibatsari. Saya Rega Brianati. Saya Kara Putara Sati. Saya Devi Rahmawati. Tugas-tugas kami 1. Menyelenggarakan berbagai macam pentas seni. 2. Mengkoordinir untuk kegiatan ekstrakurikuler di bidang seni seperti perpustakaan dan standar. Program kerjanya 1. Pensi. 2. Kegiatan non-akademik seperti KKP. 3. Alhamdulillah Pak Putut, kita sudah menerangkan ke anak-anak macam-macam ekstrakurikuler di sekolah. Ya. Kemudian tadi manfaatnya ya Pak Putut ya? Manfaatnya sangat bagus sekali buat siswa. Itu tadi sebenarnya belum semuanya yang ditayangkan ya Bu ya, masih banyak bisa, banget masih ya. banyak itu. Berarti nanti tuh anak-anak tuh kalau sudah masuk itu nanti memilih satu ekstrakurikuler wajib Pak. Wajib satu. Yaitu pramuka. Ya, pramuka itu wajib itu. Pilihannya nanti boleh memilih salah satu. Yang penting jamnya tidak tempuan dengan yang lain. Okay. Gitu. Jadi boleh pilih yang mereka suka gitu Ya. Pak ya.
kita semangati anak-anak ya Pak, yuk. Ya, harus semangat ya. Ingat ya, pilih yang sesuai dengan hobinya, sesuai dengan bakatnya, dan pastinya yang disukai. Ya, satu lagi, waktu 1 detik hari ini itu tidak akan mungkin kembali lagi. Jangan pernah menyia-nyiakan waktu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Jangan takut lelah, karena lelah itu nikmat. Karena kalau kita sudah bisa merasakan lelah, artinya kita masih sehat. Kita tutup ya Pak Putut? Ya. Ya, sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak kami sengaja. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, protokoler dari COVID diikuti, selalu baik sama orang tua, dan lakukan sebanyak mungkin kebaikan yang kalian bisa lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.